Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fenika Elistia, NPM 2211048, ingin melanjutkan materi di pertemuan kedua mengenai organisasi dalam MSDM, keberadaan MSDM dalam organisasi, dan pendekatan dalam MSDM. Keberadaan MSDM dalam organisasi. Yang pertama, definisi organisasi. Organisasi adalah entitas yang terstruktur yang terdiri dari sejumlah individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi bisa berupa perusahaan, pemerintahan, lembaga nirlaba, atau bahkan kelompok sosial. Peran MSDM dalam organisasi masih berkaitan dengan materi di pertemuan pertama, yaitu manajemen kinerja. MSDM membantu dalam mengidentifikasi, mengukur, dan meningkatkan kinerja karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Kedua, pengembangan karyawan. MSDM mendukung pengembangan karyawan melalui pelatihan, pembinaan, dan pengembangan karir untuk meningkatkan produktivitas dan retensi karyawan. Selanjutnya, perencanaan suksesi. MSDM merencanakan penggantian pemimpin dan karyawan kunci untuk memastikan keberlangsungan organisasi. Dan mengatasi konflik. MSDM memiliki peran penting dalam menangani konflik di antara karyawan atau antara manajemen dan karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Terakhir, kepatuhan hukum. MSDM harus memastikan bahwa organisasi mematuhi semua peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Yang kedua, mengenai pendekatan dalam MSDM. Yang pertama, pendekatan tradisional dalam MSDM dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan fungsional dan orientasi administratif. Pendekatan fungsional beroperasi sebagai departemen terpisah dengan tanggung jawab khusus dalam pengelolaan sumber daya manusia. Kedua, orientasi administratif. Orientasi administratif ini lebih berfokus pada administrasi seperti penggajian, manfaat, dan pemeliharaan catatan ketenagakerjaan. Kedua, pendekatan modern dalam MSDM. Pendekatan modern dalam MSDM terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pendekatan strategis. MSDM menjadi mitra strategis dalam mencapai tujuan bisnis organisasi dengan mengintegrasikan strategi MSDM dengan tujuan bisnis. Kedua, orientasi pada karyawan, menempatkan karyawan sebagai aset berharga dan berfokus pada pengembangan mereka untuk meningkatkan kinerja. Ketiga, penggunaan teknologi, memanfaatkan teknologi dan sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan MSDM. Selanjutnya, ada pendekatan kepemimpinan dalam MSDM. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan yang berfokus pada menginspirasi, memotivasi, dan mengembangkan karyawan untuk mencapai potensi penuh mereka. Kedua, kepemimpinan berkelanjutan, mendorong tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari budaya organisasi. Keempat, pendekatan berkelanjutan dalam MSDM terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengelolaan keragaman, mengakui dan memanfaatkan keragaman dalam tenaga kerja untuk mencapai keunggulan kompetitif. Kedua, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, yaitu memperhatikan dampak sosial dan lingkungan organisasi dalam pengambilan keputusan MSDM. Dan materi ketiga mengenai tantangan dan peluang MSDM dalam organisasi. Tantangan MSDM terbagi menjadi 4. Yang pertama, perubahan lingkungan bisnis, yaitu lingkungan bisnis yang cepat berubah memerlukan adaptasi MSDM yang cepat. Kedua, globalisasi, menyebabkan keberagaman dalam lingkungan kerja dan memerlukan manajemen lintas budaya. Ketiga, teknologi, perubahan teknologi dan otomatisasi mempengaruhi cara kerja dan tuntutan terhadap karyawan. Terakhir, war of talent, persaingan sengit untuk menarik dan mempertahankan karyawan berbakat. Yang kedua, peluang MSDM. Inovasi dan kreativitas MSDM dapat mendukung inovasi dengan menciptakan lingkungan yang bermotivasi karyawan untuk berkreasi. Kedua, peningkatan produktivitas melalui pengembangan karyawan dan manajemen kinerja yang efektif. Ketiga, pemberdayaan karyawan,
mendorong partisipasi aktif karyawan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. Baik, jadi dengan pemahaman yang baik tentang keberadaan MSDM dalam organisasi dan berbagai pendekatan yang dapat diterapkan, organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia mereka dengan lebih efektif untuk mencapai tujuan bisnis mereka sambil menghadapi tantangan dan peluang yang muncul dalam dunia bisnis yang dinamis. Mungkin hanya itu dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.